Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Wijayanti dari kelas 19B, NIM 41912100096. Mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM, dosen pengajar Bapak Ibnu Adam SPD MM. Materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini adalah kewirakoperasian dan competitive advantage pada koperasi. Apa sih yang dimaksud kewirakoperasian? Kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegang teguh pada prinsip kriteria identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Maksudnya adalah kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif. Ini berarti wirakop harus mempunyai keinginan untuk memajukan organisasi koperasi. Usaha itu harus dilakukan secara kooperatif dalam arti setiap kegiatan usaha koperasi harus mementingkan kebutuhan anggotanya. Tugas utama wirakop adalah mengambil prakarsa inovatif, artinya berusaha mencari, menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama. Wirakop juga harus mempunyai keberanian mengambil resiko, karena dunia penuh dengan ketidakpastian, sehingga hal-hal yang diharapkan kadang-kadang itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Tentu saja pengambilan resiko ini dilakukan dengan perhitungan-perhitungan yang cermat. Kegiatan wirakop harus berpegang teguh pada prinsip kriteria identitas koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Kepentingan anggota harus diutamakan agar anggota mau berpartisipasi aktif terhadap koperasi. Tujuan utama setiap wirakop adalah memenuhi kebutuhan nyata anggota koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Tugas seorang wirakop sebenarnya cukup berat, karena banyak pihak yang berkepentingan di lingkungan koperasi seperti anggota, perusahaan koperasi, karyawan, dan masyarakat. Competitive advantage pada koperasi. Competitive advantage atau keunggulan bersaing pada koperasi dapat diperoleh melalui 1. Strategi aset. Strategi aset adalah aset yang diperoleh melalui hak monopoli, lisensi, paten, dan hak penguasaan lainnya yang umumnya diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, reputation atau nama baik. Sampai saat ini, koperasi belum mempunyai reputasi yang baik di mata masyarakat. Bahkan banyak kritik-kritik tajam yang ditujukan kepada koperasi, terutama karena koperasi yang dijadikan sebagai alat pembangunan belum mampu mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Yang ketiga, arsitektur koperasi. Didasarkan pada prinsip identitas yang menyatakan anggota sebagai pemilik dan pelanggan. Berdasarkan prinsip ini, anggota akan memasukkan koperasi jika sesuai dengan kepentingannya. Tetapi jika tidak sesuai dengan kepentingannya, tidak akan ada artinya seseorang menjadi anggota koperasi. Kedudukan anggota pada koperasi menjadi sangat kuat karena ia adalah sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan. Yang keempat, inovasi. Koperasi bisa bersaing dengan perusahaan lain jika ada inovasi seperti penemuan proses yang dapat menurunkan biaya produksi, menemukan produk baru yang disukai konsumen, penggunaan teknologi baru yang lebih efisien, dan lain-lain. Fungsi kewirakoperasian. Yang pertama ada kewirakoperasian rutin. Kewirausahaan rutin berhubungan dengan kesempatan tertentu yang dapat dirasakan dan dievaluasi dengan tepat. Maka dari itu, para wirausaha rutin dianggap sebagai seorang manajer yang berfungsi mengambil keputusan mengenai koordinasi alat-alat yang dimiliki.
Manajer akan bertindak berdasarkan peluang yang diketahuinya, untuk kemudian mengelola faktor-faktor produksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, kewirakoperasian arbitrase. Tujuan utama wirakop dalam hal ini mencari peluang yang menguntungkan dari dua kondisi yang berbeda. Misalnya, ketidaksesuaian permintaan dan penawaran suatu pasar akan menciptakan peluang bagi seseorang atau wirausaha untuk membeli dagangan murah dan menjual dengan mahal. Yang ketiga, wirakoperasian inovatif. Inovatif berarti mencari, memanfaatkan, dan menemukan ide yang baru. Kewirakoperasian inovatif biasanya tidak menimbulkan masalah. Artinya meskipun keuntungan yang diperoleh oleh inovator akan dikikis oleh para peniru, namun pengurangan keuntungan ini akan menyebabkan inovator memperkenalkan inovasi versi terbaru atau peluang baru. Tipe kewirakoperasian. Yang pertama, kewirakoperasian anggota. Anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakop bila mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Tetapi kemungkinan sangat lemah mengingat kebanyakan kemampuan anggota dalam inovasi masih sangat rendah. Keterbatasan hak bertindak, karena setiap tindakan harus memperhatikan anggota lainnya dan motivasi yang rendah. Yang kedua, kewirakoperasian manajer. Pada koperasi yang mengangkat manajer sebagai pelaksana dan penanggung jawab atas semua kegiatan operasional, koperasi tentu sangat mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan. Tetapi kendala yang dihadapi oleh manajer adalah keterbatasan kebebasan untuk bertindak. Yang ketiga, ada kewirakoperasian birokrat. Birokrat yaitu pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan gerakan koperasi. Setiap kegiatannya memang perlu adanya memacu perkembangan koperasi. Tetapi untuk melaksanakannya, karena terbelenggu oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan dan setiap turut campur, birokrat tersebut dalam organisasi koperasi belum tentu sesuai dengan keinginan anggota koperasi. Yang keempat, kewirakoperasian katalis. Katalis adalah pihak yang berkompeten terhadap pengembangan koperasi ataupun tidak mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Seseorang katalis biasanya adalah seorang altruis, yaitu orang yang mementingkan kebutuhan orang lain. Pada dasarnya, seorang katalislah yang mempunyai kemampuan dalam membantu pertumbuhan gerakan koperasi. Tugas kewirakoperasian. Yang pertama, mendudukkan koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar. Bila para petani membentuk koperasi, maka koperasi tersebut mempunyai kedudukan yang kuat di pasar. Bila masing-masing koperasi primer yang anggotanya para petani membentuk koperasi di tingkat atasnya atau koperasi sekunder, maka koperasi yang terbentuk akan mempunyai posisi yang kuat di pasar yang lebih luas. Tugas dari kewirakoperasian ini adalah meningkatkan efisiensi koperasi melalui integrasi vertikal tersebut. Yang kedua, kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi. Kedua tugas dari wirakop ini adalah menekan biaya transaksi. Biaya transaksi sendiri adalah biaya di luar biaya produksi yang timbul karena adanya transaksi-transaksi. Seperti biaya kontrak, biaya pencarian informasi, biaya monitoring kontrak, biaya legal jika kontrak dilanggar, dan biaya resiko yang mungkin timbul sebagai akibat terjadinya transaksi. Yang ketiga, pemanfaatan interlinkage market. Interlinkage market adalah hubungan transaksi antar pelaku ekonomi di pasar. Seorang produsen membutuhkan input dari penghasil input atau rumah tangga konsumen dan membutuhkan modal dari pembeli kredit. Bila produsen menghasilkan pendapatan itu akan digunakan untuk membeli input,
membayar utang, dan mungkin ditabung. Bila penghasil input membentuk koperasi, misalnya koperasi penjualan, para produsen membentuk koperasi produsen, dan para pemberi kredit mendirikan koperasi simpan pinjam, maka transaksi antara koperasi penjualan dengan koperasi produsen, koperasi penjualan dengan koperasi simpan pinjam, dan koperasi produsen dengan hasil simpan pinjam akan dapat mengurangi biaya transaksi tersebut karena koperasi akan terhindar dari sistem ijon dan rentenir. Kemungkinan ini bisa diraih mengingat misi koperasi tidak sepenuhnya memperoleh keuntungan yang banyak tetapi juga mempunyai misi sosial. Tugas Wirakop dalam hal ini menciptakan kerjasama rentenir atau menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan di antara pelaku dalam interlinkage market tersebut. Yang keempat, pemanfaatan trust capital. Trust capital secara dengan sederhana diartikan sebagai pengumpulan modal. Hal ini dimungkinkan terjadi pada koperasi karena usaha yang tadinya dilakukan sendiri-sendiri oleh para anggotanya sekarang dikelola secara bersama-sama dengan anggota lainnya. Semakin banyak anggota, semakin besar modal yang dapat dikumpulkan dan semakin kuat kedudukan modal usaha koperasi sehingga kemampuan koperasi dalam bersaing dengan pesaingnya semakin kuat. Tugas Wirakop dengan hal ini adalah mengelola modal tersebut secara efisien dan meningkatkan peranan anggota dalam meningkatkan partisipasi intensif dalam pemanfaatan jasa pelayanan koperasi dan partisipasi kontributif dalam pembentukan pemodalan yang baru. Yang kelima, pengendalian ketidakpastian. Upaya pengendalian ketidakpastian sangat dimungkinkan mengingat adanya pasar internal pada koperasi. Kalaupun ada kerugian karena muncul resiko dalam kegiatan operasionalnya, maka resiko ini akan ditanggung bersama-sama sehingga biaya resiko itu per anggota menjadi rendah. Koperasi adalah milik anggota dan anggota memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh koperasinya. Oleh karena itu, koperasi milik anggota maka secara rasional tidak mungkin para anggota akan merugikan koperasinya sendiri dalam melaksanakan transaksinya. Hanya saja bisa terjadi jika koperasi memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Tugas Wirakop dalam hal ini adalah meningkatkan pelayanan terhadap anggotanya dengan jalan menyediakan barang-barang atau jasa-jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Yang keenam, ada penciptaan inovasi. Inovasi pada koperasi itu sangat dimungkinkan mengingat banyak yang berkompeten terhadap pertumbuhan koperasi. Tugas Wirakop dalam hal ini menciptakan inovasi-inovasi baru yang menguntungkan bagi koperasi dan anggotanya. Inovasi-inovasi yang berasal dari anggotanya atau manajer sangat diperlukan oleh koperasi, terutama pada saat koperasi mengalami stagnasi. Untuk membangkitkan kembali koperasi dari kelesuan diperlukan wirakop-wirakop yang altruistis dan andal. Yang ketujuh, pengembangan manfaat partisipasi. Keunggulan koperasi dapat diperoleh melalui partisipasi, baik partisipasi kontributif dalam penyerahan keuangan dan pengembalian keputusan, maupun partisipasi intensif dalam hal pemanfaatan pelayanan koperasi. Tentu saja, bila partisipasi intensif mengalami peningkatan, partisipasi kontributif dalam hal penyerahan keuangan juga akan meningkat. Tugas Wirakop dalam hal ini adalah meningkatkan partisipasi intensif para anggota koperasi dengan jalan menyediakan pelayanan yang dibutuhkan anggotanya. Yang kedelapan, menciptakan economies of scale. Economies of scale adalah penghematan pada koperasi yang ditimbulkan oleh penambahan kapasitas produksi. Penghematan tersebut sangat dimungkinkan karena penambahan anggota berarti bertambahnya kapasitas produksi di koperasi. Kebutuhan bahan baku bertambah dan koperasi dapat membeli bahan dalam jumlah besar.
Tugas utama dalam menciptakan economies of scale dan mengendalikan produksi pada tingkat produksi yang optimal. Produksi dicapai pada saat koperasi berproduksi dengan biaya rata-rata jangka panjang yang paling rendah. Sekian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.